Oke, mulai ya. Yuk. Untuk cara pemasangannya, ditarik ke belakang, ini diantara ini, dan ini. Pemasangan speednya. Nanti begitu hidup langsung muncul seperti ini. Itu ditekan oke aja. Di oke lagi. Nah, di sini ada pilihan. Jadi ada pilihan drug library, ini maksudnya masuk dengan data-data obat yang sudah dimasukin. Kita oke. Kemudian kita oke lagi. Nah, ini memuat data library. Nah, di sini untuk pemilihan merek Spuit, ini nanti yang C ini kita tekan di bawahnya. Nah, ini ada beberapa merek-merek dari Spuitnya. ya Spuitnya. Oke, beda pasti Pak. Nah, di sini nanti karena kita tadi milih untuk yang ada obatnya, jadi ini sudah langsung muncul seperti ini. Nah, yang di atas itu obat X dalam kurung mili per jam, artinya kita tidak itu sama obat. Jadi begitu kita oke, jadi tidak tercantum nama obatnya. Cuma jumlahnya milinya. Cuman jumlah mili, atau ini sebetulnya kecepatan heart rate. Jadi kalau seumpama user atau dokter udah advice-nya misal kasih dengan kecepatan 80 mili per jam, ini nanti langsung ditulis saja di sini 80 mili per jam kan. Ini tanda panah ini atas ke bawah, ini fungsinya untuk up atau untuk down. Kalau sudah ya kita mulai seperti ini. Ini sudah jalan dengan kecepatan 80 mili per jam. Oke. Itu untuk drug X yang tidak tercantum nama obatnya. Ini harus kita ulangin lagi karena biasanya satu kali hidup itu kan satu kali perintah. Hidup. Nah, ini tadi terakhir kita kan menggunakan ini ya, infus yang terakhir tadi 80 mili per jam. Yeah. Nah, nanti biasanya setelah dimatikan dan dihidupkan itu biasanya ditanyakan lagi mau pakai sebelumnya atau tidak. Kalau tidak, kita benar tidak. Nah, muncul lagi pilihan seperti ini. Kita ke drug library. Kita oke. Nah, yang dibilang tadi dari abjadnya di sini, ini jenis-jenis obat. Contoh, misalnya kita cari obat yang sering digunakan dopamin lah. Ini kan dari D sampai F. Kita tekan oke. Kita cari. Nah, ini dopamin. Yeah. Dopamin, kita tekan oke. Nah, ini sudah langsung kita untuk angka-angka yang konstanta, dia tuh sudah langsung otomatis. Gak bisa dirubah ya? Bisa. Tetap bisa, cuman standarnya kan ini. Kalau dopamin kan kandungan dalam 1 milinya kan ada 4 gram. Itu pasti. Nah, paling berat badan pasien. Misalnya berat badan pasien 50. Kita tekan oke lagi. Nah, langsung muncul seperti ini. Jadi dopamin kandungannya 4 mg per milinya, ini dosisnya. Nah, dosisnya misalnya kita kasih 5 misalnya. Nah, 5 mikro per berat badan per menit. Nah, ketemu kecepatannya 3,8. Nah, begitu sudah tinggal dimulai. Oke, itu untuk Tuh di bawah itu indikator lampu apa sih? ini indikator running.
Oh, runningnya. Ya. Nah, enaknya gini, nanti kalau seumpamanya di tengah-tengah pemberian cairan dokter minta dinaikkan atau diturunkan dosisnya, tinggal diturunkan aja. Misalkan turunkan jadi 4. Turunkan jadi 4. Ini angka di belakang komanya banyak dan tingkat ketelitiannya tinggi. 4, kita tekan oke. Jadi sebelum ditekan oke, dia masih dosis yang sebelumnya. Ya, kita tekan 4, sudah itu baru kita tekan oke. Nah, kecepatannya berubah dan menyesuaikan dosis yang diberikan. Oke, itu untuk kita stop dulu. Ini tadi untuk langsung memilih obat yang mau diberikan. Yang di drug liver ini ya. Ya, di drug liver ini. Kita matikan. Kita masuk ke mode yang lainnya. Nah, ini sama seperti tadi, setelah dihidupkan selalu dikasih pertanyaan mau lanjut yang sebelumnya atau tidak. Kalau tidak ya kita pilih tidak. Kemudian untuk yang Dasar. mode dasar kan oke. Nah, di dasar itu juga ini kalau kita ada oke, ada C ini untuk pilihannya. Pilihan. Oh, balik lagi. Oke, ini mode dasar. Nah, di sini di mode dasar tadi kan ada mode dasar dan TCI. Ya. Nah, kalau kita tekan C ini, di sini ada 2 pilihan. Laju aliran, maksudnya flow rate biasa, standar. Satuannya mili per jam atau mode TCI. Ada mode TCI. Nah, kalau mode TCI sebelum masuk itu biasanya selalu ditanyakan ini merek speednya. Kalau mode TCI itu untuk obat-obat. Nah, ini di Oka sebetulnya. Obat-obat yang di Oka. Misal propofol. Nah, ini sudah banyak pilihannya. Nah, nanti sesuai kebutuhan tinggal dipilih mana yang ada konsentrasinya lagi, usianya berapa, berat badannya berapa. Intinya rumusnya sudah disediakan, nanti tinggal nilai-nilainya Input kan. dimasukkan ya. Seperti itu. Itu tadi untuk mode TCI. Ini jenis-jenis obatnya. Oke, mungkin itu sih. Oke, satu lagi. Yang mode drug library, dasar dan TCI. Coba kita masuk ke mode dasar. Mode dasar kita tekan OK. Nah, di mode dasar itu penggunaan paling simple. Nah, contoh yang kayak tadi. Jadi kalau sebenarnya user sudah dapat nih nilai laju alirannya, misal 50 cc kasih dalam kecepatan misal 2,5 mili per jam, itu tinggal di start sudah jalan tanpa masukkan masukkan obatnya apa ini ya. Karena hasilnya sudah tahu. Pokoknya advice dari dokter itu udah kasih dengan kecepatan sekian, 50 mili kasih dengan kecepatan sekian. Nah, itu nanti masuk ke mode dasar aja, karena kan tidak ada yang diatur-atur lagi. Oke, di mode dasar ini juga biasanya nanti di sini ada menu. Di atasnya ada pilihan
volume per waktu. Nah, ini contoh kasus semisal dokter ngasih perintah 50 mili, tolong habiskan dalam waktu sekian. Nah, itu nanti teman-teman Masukin di bisa masuk ke menu, cari volume per waktu, kemudian di enter. Yang off ini isi cairan yang mau dimasukkan, misalnya 50. Ini kita isi 50 sesuai spoitnya cairan ini. sesuai cairannya. Nggak mesti, walaupun speed 50 kalau misalnya cairannya cuma 30 kan ya. Iya. Pokoknya tergantung berapa cairan yang mau dimasukkan, Bukan ukuran spoit ya. bukan ukuran speed. Kita tekan OK. Nah, ini ada tanda panah ke atas sama ke bawah, dan ada yang dua, ada yang satu. Ini cuman fungsinya sama, hanya beda satuan aja. Yang contoh ini yang tanda panah 2 ini untuk naikkan jam, misalnya satu yang menitnya. Oke. Oke. Jadi 50 mili contoh misalnya habis dalam waktu 8 jam 30 menit. 8 jam setengah. Kita tekan OK. Oke lagi. Nah, ini sudah langsung muncul. Terhitung ya. Berarti kecepatannya kisaran 5,88 sekian. Pokoknya 50 mili habis dalam waktu 8 jam setengah dimulai. Begitu 8 jam selesai. Oke, mungkin itu sih cukup. Udah semua mode-modenya ya. Iya, udah modenya tadi.